رب زدني علما. Ya, pertanyaan beliau tadi ya, tips bagaimana mempertahankan ya rumah tangga ya, agar istiqomah ya, istiqomah terus menerus ya, permanen lah ya, tidak misalnya 3 bulan 4 bulan pertama saja ya. Ya, yang pertama sebenarnya ya sempat saya baca tadi adalah bagaimana kita masing-masing ya, masing-masing pasangan itu memiliki kesadaran ya, betul-betul mengilmui ya, terus tidak berhenti ya, tidak berhenti mengilmui ya, atau menuntut ilmu, khususnya dalam urusan rumah tangga ya. Bagaimana agar rumah tangga itu bisa bertahan, bagaimana rumah tangga itu agar bisa istiqomah, bisa langgeng ya, seperti itu. Maka masing-masing pihak ya, karena kalau hanya suaminya saja istrinya tidak, ya bertepuk sebelah tangan ya, harus kembali ke kesadaran kepada kedua-duanya. Dan di sini yang paling berperan adalah seorang suami ya, seorang suami. Kenapa? Karena dia yang harus banyak ya menuntut ilmu ya, dia harus yang banyak belajar. Kenapa? Faqidu syai' la yu'ti ya. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu dia tidak akan bisa memberi. Dan kalau terjadi dalam masalah rumah tangga ya, tidak langsung serta-merta yang disalahkan itu adalah pasangan. Bisa jadi ada kesalahan sama dia, dan bisa jadi juga ada dari kesalahan kita. Bisa jadi kita yang kurang mendidik, bisa jadi kita yang tidak memberikan dia akses untuk bisa menuntut ilmu supaya dia bisa sadar apa haknya dia, apa kewajibannya dia, apa yang harus dia lakukan ya. Apakah dia di rumah tangga itu sebagai pimpinan ataukah dia sebagai anggota. Kalau masing-masing merasa sebagai pimpinan, nah ini yang repot ya. Tapi kalau masing-masing merasa yang satu pemimpin, yang satu adalah yang dipimpin ya, maka insya Allah itu akan aman-aman saja. Maka yang pertama adalah menuntut ilmu ya. Makanya menuntut ilmu itu bukan musiman, bukan ya, bagaimana setiap hari ya, ada masalah ya cari ilmunya ya, bagaimana menyelesaikan itu. Ada masalah lagi, cari ilmunya bagaimana. Semua itu sudah ada sebenarnya ya, sudah ada diajarkan oleh syariat ini ya. Dan sekali lagi ya, masing-masing kita menyadari bahwa konflik itu pasti ada ya, konflik itu pasti ada, dan tidak bisa kita hilangkan, karena memang di dunia ini tempat kita bermasalah. Itu yang perlu kita sadari. Nanti kalau kita di surga sudah ya, kalau kita di surga tidak ada masalah ya, semua adalah kesenangan. Tapi kalau di dunia ya pasti akan ada masalah. Dan begini, dan ketika kita berbicara berbicara tentang keharmonisan ya, bukan berarti tidak ada cerai, tidak ada. Kadang perceraian itu menjadi solusi ya, terkadang. Makanya ada cara-caranya. Kalau sudah itu pilihan terakhir dan memang tidak di rumah sudah menjadi seperti neraka, tidak ada pilihan lain kecuali bercerai, maka itu jalan yang diberikan oleh syariat. Para sahabat Nabi banyak menceraikan istrinya. Bahkan Nabi ada yang menceraikan istrinya. Ya. Kalau sudah tidak ada kecocokan ya, yang di dalamnya malah terdapat dosa. Ya. Kita bukan seperti agama lain. Ya. Mereka sesuatu yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali dipisahkan oleh Tuhan. Ya. Ya kan gitu ya, sesuatu yang telah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali oleh Tuhan. Maksudnya nanti meninggal dunia baru. Jadi walaupun rumah sudah tidak ada kecocokan lagi ya,
masing-masing jalan sendiri-sendiri ya, padahal simpanan di mana-mana, ya kan? Yang penting mereka tidak bercerai, jadi mereka bertahan dengan seperti tidak. Dalam Islam tidak seperti itu. Tapi ingat, ada langkah-langkah itu sudah sampai. Makanya ada kan langkah-langkahnya kan, tidak langsung sampai pada perceraian. Ya, salah satu caranya itu jamaah sekalian, kita itu disuruh banyak melihat kelebihan orang. Ya, la yafruq mu'min mu'minatan in kariha minhu khuluqan radiya minhal akhar. Tidak serta-merta seorang suami itu langsung menceraikan istrinya yang beriman. Ya. Kenapa? Kalau dia benci kepada dia sesuatu yang dia kalau ada akhlak yang tidak dia suka, ya, pasti di sisi lain ada kebaikan-kebaikannya. Tidak mungkin tidak ada kebaikannya. Jangan lihat yang buruknya. Orang kalau melamar kerja nih di perusahaan, kira-kira pas wawancara yang ditanya apa? Apa yang kau bisa atau apa yang tidak kau bisa? Kalau ditanya seperti itu, mana kita bisa jawab? Banyak sekali yang kita tidak bisa. Tapi yang ditanya apa? Kelebihan kita kan? Apa yang kau bisa? Oh, saya bisa ini, bisa ini, bisa itu. Tidak ada ditanya apa yang tidak kau bisa. Iya kan? Artinya apa? Oke, istri kita mungkin tidak cantik misalnya, tapi dia pintar masak. Wah, kan Masya Allah kan? Tapi dia pintar masak. Ya. Dia mungkin istri kita tidak pintar masak, tapi dia pintar berdandan misalnya. Ya, pintar berdandan, ya, pintar menyenangkan suami. Kalau suami datang, dia tidak tanya dari mana, tapi mau apa. Ya. Tidak dia tanya dari mana, tapi dia tanya apa? Mau apa, Mas? Mau yang panas atau yang dingin? Ya kan? Ya, la yafruq mu'min mu'minatan, ya, wala tansaul fadla bainakum. Jangan kalian saling melupakan kelebihan di antara kalian. Ya. Betul, kita juga kalau mau dikorek-korek, kita ini banyak. Suami juga harus koreksi, introspeksi. Kita juga banyak kekurangannya kita kalau mau disuruh hitung. Ya. Tapi kalau itu yang mau dinilai, selesai. Keburukan kita banyak, tapi lihat kebaikannya dia banyak, jasanya dia banyak. Dan laki-laki harus tahu, perempuan itu khuliqatil mar'atu min dhila. Ya, in dhahabtahu tuqimuhu kasartahu. Ya. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Ya, wa a'wajul syai' a'laha. Ya kan? Wa a'wajud dhila a'laha. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu paling atasnya, di situ. Wanita-wanita itu bengkok. Ya. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka bagaimana kalau kita lihat terjadi kepada wanita kita, istri kita, ya sudah, bersabar, memang dia bengkok, tinggal kita luruskan dengan pelan-pelan, dengan cinta. Ya, kalau kita dengan kasar, ya patah lah. Ya, patah dia. Ya, maka harus dengan bersabar. Ya, dengan bersabar. Nabi SAW ketika mendapati istrinya marah, kita juga tidak langsung marah juga kan, seperti itu ya. Ini saya bukan menggurui loh. Di sini banyak orang-orang tua kita yang Masya Allah sudah menjalani mahligai rumah tangga yang bertahun-tahun ya, dan pasti paham ya tentang keluarga ya, yang lebih berhak lah berbicara dari saya. Cuma karena pesan-pesannya ini ya dari Nabi ya, dari Allah, maka kita sampaikan ya. Terkadang tidak semua kekerasan itu harus kita balas dengan kekerasan. Kalau dia datangkan api, kita datangkan air padam ya. Seperti itu. Jadi kalau semua marah, semua kan tidak akan selesai seperti itu ya. Dan Nabi SAW ya, kalau istrinya lagi marah, kadang dia candai, bukan kita balas dengan marah kan, seperti itu. Laki-laki biasanya lebih mudah menyelesaikan konflik ya, bisa pergi dari rumah lebih tenang ya. Dia akan cari juga itu nanti insya Allah ya. Biasalah kalau ada lagi panas-panasnya, itu biasa ya. Dan ya itu tadi, bagaimana kita masing-masing mengilmui ya. Dalam rumah tangga itu tidak boleh kita berhenti dalam belajar, dalam menuntut ilmu ya. Mungkin istri kita ya tidak ada yang semua itu yang dimiliki yang tadi kita sebutkan, tapi misalnya dia pintar mengajarkan ngaji anak kita. Kita pulang dari kerja, anak kita bilang, "Abi, saya sudah hafal An-Naba." Masya Allah, anak abah, padahal yang ngajar uminya ya. Iya kan? Iya, baru diakui anaknya. Jadi seperti itu jawaban saya, Ustaz ya. Jadi konflik itu pasti ada ya, dan ada solusi-solusi. Kalaupun sudah tidak bisa ya, maka
apa namanya, maka terkadang perceraian itu dibutuhkan, ya, dibutuhkan, ya. Tapi itu tentu sudah menjadi solusi yang terakhir. Tapi kalau kita tidak introspeksi diri lagi, ya, kita menikah lagi yang kedua kalinya, ketiga kalinya, ya, akan sama juga terjadi kasus-kasus yang sama seperti itu. Tapi kalau kita tidak introspeksi juga laki-laki, ya, maka akan terjadi lagi seperti itu, ya, akan terjadi lagi hal yang sama, ya. Nah, itu jawaban saya. Allahu taala a'lam. Khalas, sudah? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Syukran atas waktunya, ya. Syukran Pak Irfan. Barakallahu fikum. Jadi tema kita malam ini adalah My Dream, ya. Dream itu apa? Impian, ya. Ya, impian kita itu adalah bagaimana ya, bagaimana menjalani rumah tangga yang harmonis, ya, di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.